Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya, Waimi. Kalian pernah terpikir nggak dengan adanya seseorang di penjara, bukan karena kejahatan besar, tapi karena hal yang terdengar tidak masuk akal? Tapi, kalau dipikir-pikir, emang ada ya hal begitu di dunia? Yang jelas, ada. Inilah 5 kasus tahanan paling aneh di dunia. Nomor 1. Otto Warmbier. Di urutan nomor 1 ada kasus Otto Warmbier. Merupakan salah satu insiden diplomatik paling tragis antara Amerika Serikat dan Korea Utara. Lalu, mahasiswa Universitas Virginia tersebut ditangkap pada Januari tahun 2016 di Bandara Internasional Sunan, Pyongyang saat hendak pulang setelah mengikuti tur tahun baru. Lalu Warmbier dituduh mencuri poster propaganda dari area terlarang di Yanggakdo International Hotel, lalu dijatuhi hukuman 15 tahun kerja paksa atas tuduhan kejahatan terhadap negara. Setelah ditahan selama 17 bulan, Warmbier dibebaskan pada Juni tahun 2017 dalam kondisi medis yang buruk, lalu dia mengalami kerusakan otak neurologis yang luas hanya beberapa hari setelah tiba kembali di Amerika Serikat. Lalu Otto Warmbier meninggal dunia pada 19 Juni tahun 2017 di Cincinnati, Ohio, dan kasus ini memicu kecaman internasional dan memperburuk hubungan Amerika Serikat dan Korea Utara. Dan lalu pemerintah Amerika Serikat kemudian mengeluarkan larangan bagi warga negaranya untuk bepergian ke Korea Utara. Nomor 2. Dipenjara karena mimpi. Di urutan kedua ada kasus yang terjadi di Arab Saudi. Seorang pria dilaporkan ditahan oleh aparat keamanan setelah menceritakan mimpi yang ia alami kepada orang lain. Dalam mimpi tersebut, dia mengaku melihat simbol dan peristiwa yang dianggap menyinggung atau mengancam otoritas negara. Dan yang membuat kasus ini tidak biasa adalah satu hal utama, yaitu tidak ada pidato, tidak ada tulisan, tidak ada aksi di ruang publik. Hanya sebuah cerita tentang mimpi. Namun mimpi itu ditafsirkan sebagai pesan simbolis yang dianggap bisa memicu keresahan atau dianggap sebagai kritik terselubung terhadap kekuasaan dalam sistem hukum yang sangat ketat terhadap stabilitas politik. Bahkan, narasi personal seperti mimpi bisa diperlakukan sebagai bentuk ekspresi berbahaya, lalu pria tersebut kemudian diinterogasi dan ditahan, bukan karena apa yang dia lakukan, tetapi karena apa yang dia ceritakan saat tertidur. Kasus ini sering dijadikan contoh ekstrem tentang bagaimana batas kebebasan berekspresi di beberapa negara bisa meluas hingga ke ranah yang paling pribadi, pikiran, dan mimpi. Nomor 3. Dipenjara karena emot. Di urutan ketiga, ada kasus yang terjadi di Thailand. Seorang warga ditahan setelah mengunggah emoji di media sosial. Tidak ada kata-kata kasar, tidak ada ancaman langsung, hanya simbol kecil dalam bentuk emoji. Namun emoji tersebut dianggap menyindir atau merendahkan institusi kerajaan yang di Thailand dilindungi oleh hukum lese majeste, salah satu undang-undang paling ketat di dunia soal penghinaan simbol negara. Dalam hukum ini, niat tidak selalu menjadi faktor utama, yang dinilai adalah bagaimana unggahan itu bisa ditafsirkan. Artinya, emoji yang bagi sebagian orang terlihat biasa, bisa dianggap sebagai sindiran politik oleh pihak berwenang. Akibatnya, unggahan tersebut dijadikan bukti hukum. Pemilik akun dipanggil, diinterogasi, dan kemudian ditahan untuk proses hukum lebih lanjut. Kasus ini menimbulkan perdebatan besar, karena menunjukkan bahwa di era digital, satu simbol tanpa kata bisa memiliki konsekuensi yang sangat serius. Di Thailand, media sosial bukan hanya ruang berekspresi, tetapi juga ruang yang diawasi ketat oleh hukum. Nomor 4. Sengaja masuk penjara karena kesepian. Di urutan keempat ada kasus yang terjadi di Jepang, dan yang kita tahu bahwa negara tersebut memiliki angka harapan hidup tinggi dan populasi lansia yang terus bertambah. Di sana muncul fenomena yang tidak biasa, banyak lansia sengaja melakukan kejahatan ringan seperti mencuri makanan murah di toko, tapi bukan karena kebutuhan mendesak, tetapi agar ditangkap dan dipenjara. Alasannya bukan kriminalitas,
melainkan kesepian. Sebagian besar dari mereka hidup sendirian. Pasangan telah meninggal. Anak-anak tinggal jauh atau tidak berhubungan. Hari-hari berlalu tanpa percakapan dengan siapapun. Di luar penjara, mereka harus membayar sewa, makan, dan listrik. Di dalam penjara, mereka mendapatkan tempat tidur, makanan teratur, layanan kesehatan, dan yang paling penting, interaksi sosial. Beberapa lansia bahkan menyebut penjara sebagai tempat yang paling stabil dalam hidup mereka. Ironisnya, penjara yang seharusnya menjadi hukuman justru berubah menjadi jaring pengaman sosial terakhir bagi orang-orang yang ditinggalkan sistem. Fenomena ini menjadi tantangan besar bagi Jepang karena biaya merawat lansia di penjara sangat tinggi. Namun, di luar penjara, mereka tidak memiliki dukungan yang memadai. Kasus ini bukan tentang kejahatan, melainkan tentang kesepian, penuaan, dan rasa tidak dibutuhkan. Nomor 5. Kabur dari penjara, lalu kembali sendiri. Di urutan kelima, ada kasus yang terjadi di Amerika Serikat. Seorang tahanan bernama Matthew Hammond berhasil melarikan diri dari penjara. Bagi kebanyakan orang, pelarian berarti kebebasan. Namun dalam kasus ini, kebebasan justru menjadi masalah. Beberapa jam setelah kabur, ia datang sendiri ke kantor polisi dan meminta untuk dikembalikan ke penjara. Alasannya sangat sederhana. Di luar penjara, ia tidak memiliki rumah, tidak memiliki uang, dan tidak memiliki keluarga yang menunggu. Ia kedinginan, ia kelaparan, dan ia tidak tahu harus pergi kemana. Di dalam penjara, hidupnya memiliki pola yang jelas. Makan teratur, tempat tidur aman, dan setidaknya ia tidak sendirian. Fenomena seperti ini dikenal dengan istilah institutionalization, kondisi ketika seseorang terlalu lama hidup di dalam sistem tertutup, hingga dunia luar terasa asing dan menakutkan. Bagi sebagian tahanan, penjara bukan lagi hukuman, melainkan satu-satunya tempat yang mereka pahami. Kasus ini membuka mata banyak pihak bahwa kebebasan tanpa dukungan bisa terasa lebih kejam daripada jeruji besi. Dia kabur demi kebebasan, tapi kembali demi bertahan hidup, karena bagi sebagian orang, penjara bukan lagi tempat terburuk. Dan kita akhirin saja videonya. Jika kamu suka cerita nyata seperti ini, tekan like agar video ini bisa menjangkau lebih banyak orang, dan subscribe supaya kamu tidak ketinggalan kisah-kisah nyata lain yang sering terdengar seperti fiksi.